Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ibrahim. Saya dari Prodi Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Diksi dalam Novel Kala karya Stephanie Bella dan Said Muhammad dan implikasinya dalam pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA. Dalam penelitian ini saya menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana diksi dalam novel Kala karya Stephanie Bella dan Said Muhammad, dan yang kedua ada bagaimana implikasi hasil analisis dalam pembelajaran KD menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah novel sebagai karya sastra berbentuk karangan prosa yang berisi rangkaian cerita panjang mengandung banyak cerita dan pemilihan kata di dalamnya, tentu mengandung makna yang bisa dijabarkan, sehingga penggunaan diksi dalam suatu karya sangat penting dalam upaya penyampaian pesan cerita kepada pembaca. Diksi dalam novel dapat diartikan sebagai unsur penting karena berhubungan dengan penyampaian pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pemahaman makna dalam novel masih dinilai kurang, sehingga peneliti tertarik untuk membahas mengenai masalah ini. Penelitian ini penting untuk diteliti karena bisa menghubungkan interaksi antara penulis dan pembaca dalam hal penyampaian makna berjalan dengan baik. Peneliti memilih kajian penggunaan diksi dalam novel Kala karya Stephanie Bella dan Said Muhammad ini karena novel ini bergenre roman yang sangat digemari oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja, dan kata-kata dan pilihan kata di novel ini sangat menarik dan menggunakan sentuhan-sentuhan puisi dalam setiap kalimatnya. Peneliti memfokuskan analisis diksi dalam novel Kala karya Stephanie Bella ini menggunakan teori Siswono dalam bukunya terbitan tahun 2014 yang membagi diksi menjadi 5 jenis, yaitu makna umum dan makna khusus, makna denotatif, makna konotasi, makna stilistik, makna afektif. Karakter novel tersebut yang menggunakan kata-kata menarik dan menyimpan banyak makna membuat ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk menganalisis diksi yang digunakan dalam novel tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Data dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat yang terdapat dalam novel Kala karya Stephanie Bella dan Said Muhammad yang diduga mengandung diksi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Kala karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, teknik baca, dan teknik catat. Teknik baca digunakan dalam penelitian ini untuk memahami novel tersebut dan memilah data yang mengandung diksi yang bisa dipaparkan. Teknik catat digunakan untuk mencatat temuan-temuan data yang dicatat ke dalam kartu data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif secara interaktif. Aktivitas dalam analisis data terdiri atas 3 langkah, yaitu reduksi data, data display atau penyajian data, yang ketiga ada penyajian atau penarikan kesimpulan. Kita masuk ke hasil dan pembahasan.
Yang pertama ada diksi dalam novel tersebut, yaitu novel Kala karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Peneliti menemukan 38 data dalam novel Kala karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Data tersebut dianalisis dan ditemukan 5 jenis diksi, yaitu makna umum dan makna khusus. Yang kedua ada makna denotasi, yang ketiga ada makna konotasi, yang keempat ada makna stilistik, dan yang kelima ada makna afektif. Berikut sampel dari masing-masing jenis diksi tersebut. Yang pertama ada makna umum dan makna khusus. Konteksnya adalah menyeduh kopi. Masih banyak lagi yang tidak hanya membutuhkan perhitungan untuk mengeluarkan rasa yang ada pada kopi sesuai dengan karakternya, tetapi juga feeling dalam penyeduhannya. Cappuccino saja yang dengan takaran yang sudah pasti masih bisa mengeluarkan rasa yang berbeda. Penggalan tuturan tersebut ditemukan kata bermakna umum dan khusus. Penandanya adalah di makna umum adalah kata kopi. Kata kopi masih bersifat luas sehingga belum spesifik dan berjenis makna umum. Dan kata cappuccino di situ sebagai bentuk spesifikasi dari kata kopi sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat makna umum dan makna khusus. Selanjutnya yang kedua ada makna denotasi, situasi saat sedang berkomunikasi, itu konteksnya. Dan kalimatnya ada Lara menggeser tubuhnya ke arahku untuk lebih meyakinkan. Penggalan tersebut merupakan kalimat denotasi karena tidak ada kalimat atau kata yang menimbulkan keambiguan sehingga kalimat tersebut merupakan kata yang bermakna konotasi. Selanjutnya yang ketiga ada makna konotasi. Konteksnya ada Lara meminta restu ibu. Kalimatnya 3 hari menjelang waktu pameran pun tiba, restu ibu sudah berhasil ku kantongi. Penggalan tersebut merupakan kalimat bermakna konotasi karena ada kata ku kantongi dalam tersebut. Kata ku kantongi tidak bermakna sesungguhnya yang seperti yang kita tahu adalah memasukkan sesuatu ke dalam saku, tapi di dalam kalimat tersebut kata ku kantongi dikonotasikan sebagai izin yang sudah didapatkan sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat konotasi. Makna stilistik. Di konteksnya ada pakaian dan sepatu yang dikenakan Saka. Parka hijau dan boots coklat pun sudah menemaniku mengendari Vespa Metiku. Penggalan tersebut merupakan kalimat bermakna stilistik pertautan. Seperti yang diketahui, pengertian makna stilistik pertautan yaitu gaya bahasa yang mempergunakan nama atau ciri terhadap hal yang dimaksud, kemudian ditautkan dengan manusia, barang, atau apapun sebagai gantinya. Dalam kalimat tersebut, parkau hijau dan boots coklat merupakan nama ciri suatu barang, dan dalam kalimat tersebut dikaitkan dengan suatu keadaan sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat bermakna stilistik berjenis pertautan. Yang terakhir ada makna afektif. Konteksnya ada Lara saat memberi roti pada Saka. Ini aku beliin kamu roti tadi di stasiun karena aku tahu kamu pasti belum makan. Penggalan tersebut merupakan bermakna afektif terlihat dalam kalimat ini aku beliin kamu roti dan karena aku tahu pasti kamu belum makan. Kalimat tersebut menimbulkan perasaan yang dirasakan oleh pembaca atau pendengar. Pembaca atau pendengar bisa mempunyai perbedaan perasaan saat membaca atau mendengar kalimat tersebut. Dengan demikian, kalimat tersebut bermakna afektif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis data terdapat sebanyak 30 data tadi pada novel Kala berjudul Kala karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Ditemukan kelima jenis diksi tersebut. Hasil analisis dalam novel tersebut bisa diimplikasikan dalam pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA. Implikasi tersebut berupa alternatif bahan ajar sebagai materi analisis novel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.